Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang sistem pengendalian manajemen akuntansi sektor publik pada Yayasan Forkis atau Forum Komunikasi Islamiyah. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alivia. Pokok bahasan terdiri dari 3 bab. Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 berisi landasan teori, dan bab 3 berisi pembahasan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi di Indonesia pada saat ini banyak membantu manusia dalam meningkatkan kualitas hidup. Perkembangan itu membawa perubahan besar dalam hidup manusia, terutama dalam bidang ekonomi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialami bangsa Indonesia, ternyata belum dapat menyelesaikan permasalahan dan penderitaan yang ada dalam masyarakat luas. Situasi tersebut menyebabkan timbulnya banyak organisasi yang bergerak dalam bidang sosial, atau dengan kata lain organisasi nirlaba di Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan utamanya, organisasi nirlaba memerlukan suatu pengendalian. Sistem yang digunakan oleh manajemen untuk mengendalikan aktivitas suatu organisasi disebut sistem pengendalian manajemen. Rumusan masalah. 1. Bagaimana konsep sistem pengendalian manajemen di organisasi jasa, khususnya pada Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah. 2. Bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan Forkis. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui bagaimana konsep sistem pengendalian manajemen di organisasi jasa nirlaba, khususnya Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah, dan untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian manajemen di Yayasan Forkis. Menurut Suwadi, sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan, agar mau mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Baik, saya Cahyadi Maulidia ingin mempresentasikan slide selanjutnya, yaitu ada struktur sistem pengendalian manajemen. Perencanaan strategi dinyatakan dalam bentuk pernyataan visi dan misi yayasan. Pengendalian manajemen terdiri dari 2 faktor, yaitu lingkungan dalam dan lingkungan luar perusahaan. Struktur organisasi juga mencangkup menjabarkan jabatan serta wewenangnya di sebuah yayasan. Suatu pendirian yayasan harus jelas siapa yang menjadi pembina, siapa yang menjadi pengurus, dan pengawasnya. Struktur organisasi juga mencakup pembagian pusat pertanggungjawabannya. Di Yayasan Pusat Pertanggungjawaban terdiri dari pusat amal, pusat beban, dan pusat pendapatan. Slide selanjutnya ada proses sistem pengendalian manajemen, terdiri dari 4. Yang pertama ada pemrograman atau programming. Dalam perusahaan yang berorientasi laba, setiap produk utama atau lini produk disebut sebagai program, sedangkan yayasan sebagai organisasi nirlaba. Bentuk utama jasa organisasi yang ditawarkan merupakan suatu program. Program yang baik apabila program tersebut tidak bertentangan dengan tujuan utama yayasan atau perusahaan, melibatkan seluruh bagian di yayasan tersebut. Dan program yang telah direncanakan akan dikomunikasikan kepada semua staf. Yang kedua ada anggaran atau budget. Organisasi nirlaba mempunyai kondisi yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Kekayaan atau modal dari yayasan diperoleh dari wakaf, sumbangan, hibah, dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar. Alasan ini yang membuktikan bahwa anggaran di sebuah organisasi nirlaba itu bersifat stabil dan dapat diprediksi. Yang ketiga ada operasi dan pengukuran. Berdasarkan definisi, tujuan yayasan sebagai organisasi nirlaba adalah tidak mencari laba. Jadi, walaupun keluaran atau output pada organisasi yayasan ini dapat diukur dalam suatu moneter,
selisih antara keluaran dengan masukan dalam bentuk uang tidak akan menjadi ukuran tentang seberapa baik organisasi telah mencapai tujuannya. Tujuannya lebih kepada bagaimana menyediakan jasa layanan sebanyak-banyaknya dengan sumber daya tertentu atau menggunakan sumber daya sesedikit mungkin untuk menghasilkan jasa tertentu. Artinya, secara umum dan jangka panjang pendapatan harus sama dengan pengeluaran. Yang terakhir ada perlaporan dan analisis. Informasi akuntansi di sebuah yayasan sangat diperlukan. Ketentuan ini telah diatur di Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001, Pasal 48 sampai 51. Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan, diaudit oleh akuntan publik, serta hasil disampaikan kepada pembina yayasan dan tebusannya kepada menteri dan instansi terkait. Selanjutnya ada pengertian dari yayasan. Pengertian yayasan menurut Departemen Hukum dan HAM adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 pembahasan, yaitu ada sejarah Yayasan Forkis. Yayasan Forum Komunikasi Islamiyah atau yang bisa disingkat dengan Forkis adalah organisasi nirlaba yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan serta bernafaskan Islam dan Pancasila. Dibentuk pada tanggal 26 November 1989, Forkis adalah suatu wadah perkumpulan masyarakat muslim di wilayah Perumahan Harapan Baru yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Forum Forkis ini didirikan untuk mempersatukan warga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur organisasi yang berada di Forkis, Yayasan Forkis. Jadi struktur organisasi Yayasan Forkis ini dibagi menjadi 6 bagian, yaitu Dewan Pembina, Badan Pemeriksaan Keuangan, Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, dan yang terakhir bendahara. Jadi, dalam struktur organisasi ini memiliki fungsinya bagian masing-masing, yaitu Dewan Pembina. Dewan Pembina ini yaitu fungsinya sebagai mengangkat dan memberhentikan anggota, pengurus, dan anggota pengawas. Yang kedua, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Forkis. Yang ketiga, penetapan kebijakan umum Yayasan Forkis berdasarkan anggaran dasar yayasan. Yang terakhir, membantu saran yang dapat membantu dalam keputusan yang terbaik untuk Forkis. Yang kedua, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi Badan Pemeriksa Keuangan ini bertugas sebagai memeriksa laporan pertanggungjawaban keuangan Forkis setiap periode yang ditentukan. Yang kedua, memberikan nasihat sebagai evaluasi hasil memeriksa laporan keuangan yayasan. Yang ketiga, Ketua Umum. Ketua Umum ini bertugas sebagai pengurus tertinggi dalam menentukan keputusan operasional yayasan. Yang kedua, menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan Forkis. Yang ketiga, memimpin dan mengundang apabila ada rapat kepengurusan. Yang keempat, Wakil Ketua. Wakil Ketua ini bertugas sebagai bekerja sama dengan ketua dalam melaksanakan tugas pengembangan Yayasan Forkis ini. Yang kedua, mewakili ketua bila ketua berhalangan. Yang ketiga, selalu berkonsultasi dan bertanggung jawab kepada ketua. Yang kelima, sekretaris. Sekretaris ini bertugas sebagai sosialisasi hasil rapat kerja Yayasan Forkis. Yang kedua, melakukan kunjungan atau silaturahmi pengurus inti kepada instansi dan lembaga yang terkait. Yang ketiga, mengadakan hasil rapat kerja Yayasan Forkis. Yang terakhir, bendahara.
Bendahara ini bertugas sebagai melakukan penataan dan tertib administrasi keuangan. Yang kedua, melakukan penggalian sumber keuangan baru. Yang ketiga, menjadikan zakat infak sedekah sebagai sumber keuangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi misi yang ada di Yayasan Forkis. Jadi, visinya Yayasan Forkis ini yaitu meningkatkan kualitas iman, ilmu, dan dana amal ma'ruf nahi munkar, sehingga terwujudnya masyarakat Islami yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selanjutnya misi Yayasan Forkis. Jadi misi yayasan ini dijelaskan bahwa memperteguh iman, memperkuat ibadah, memperdalam ilmu, dan mempertinggi akhlak, dan juga meningkatkan tali silaturahmi di kalangan umat manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kebijakan yang ada di Yayasan Forkis ini. Jadi kebijakan ini adalah bagian dari perencanaan yayasan tersebut. Jadi ketua yayasan ini memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk menyampaikan saran, pendapatnya dalam rangka perumusan kebijakan baik diminta maupun tidak diminta. Jadi adapun ini, kebijakan yayasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kebijakan organisasi, kedua kebijakan keuangan, ketiga kebijakan kegiatan. Yang berisikan tentang kebijakan organisasi ini berisikan tentang menjadikan AD atau ART Yayasan Forkis sebagai landasan operasional dan program kerja pengurus. Yang kedua, musyawarah sebagai alat komunikasi utama dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga, kebijakan keuangan. Yang kedua, kebijakan keuangan yang berisikan tentang kebijakan tersebut. Yang pertama, sumber keuangan dan kekayaan Yayasan Forkis sesuai dengan yang tercantum di AD atau ART. Yang kedua, kewajiban pengurus untuk membuat laporan setiap program yang ada. Yang ketiga, kebijakan kegiatan. Kebijakan kegiatan ini berisikan tentang setiap kegiatan semata-mata untuk mencapai tujuan utama Yayasan Forkis. Yang kedua, kegiatan dan program yang dilakukan bertujuan untuk membantu masyarakat. Yaitu ada kesimpulan. Jadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa Yayasan Forkis ini setiap pengendalian manajemen pada yayasan terdiri atas 2, yaitu struktur dan proses. Perbedaan sistem pengendalian manajemen di yayasan terdapat pola pengukuran kinerja. Organisasi nirlaba kinerja dapat diukur dari keberhasilan program-program yang telah disusun. Yang kedua, secara umum penerapan struktur sistem pengendalian manajemen di Yayasan Forkis sudah berlangsung baik dan sesuai dengan teori. Jadi visi dan misinya juga telah dibuat secara tertulis sebagai dasar pengurus mencapai tujuan utamanya. Terus struktur organisasi ini di Yayasan Forkis sudah mencakup pembagian masing-masing pusat pertanggungjawaban. Kebijakan dan prosedurnya yang dibuat oleh Yayasan Forkis sangat membantu mengurus untuk mencapai visi dan misi. Selanjutnya ada saran dari kelompok kami untuk Yayasan Forkis ini, yaitu Yayasan Forkis disarankan untuk menyusun anggaran periode setiap tahunnya, karena dengan adanya anggaran tahunan tersebut itu menjadi sebuah alat pengendalian untuk setiap kegiatan dan program yang telah disusun. Yayasan Forkis juga disarankan pada pemilihan pengurus selanjutnya dapat merekrut pengurus yang memiliki keahlian lebih. Selain itu, Yayasan Forkis lebih meningkatkan aktivitas yang mengikut sertakan generasi muda. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.